Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa mengikuti tutorial web yang ketujuh, Mei di tanggal 29 tahun 2022. Agenda hari ini kita akan mereview dan presentasi beberapa mahasiswa yang sudah mengirim karyanya. Kita akan coba nanti ambil hikmah dan kita akan juga coba perbaiki jika nanti ada yang perlu ditambahkan. Nah, sebelumnya akan saya absen dulu. Saya mulai dari Ibu Elawati. Hadir Pak. Oke. Saudari Friska Adelia. Hadir Pak. Oke ya, jadi tadi yang belum hadir, ketika hadir boleh nanti interupsi untuk menyatakan kehadiran ya. Nah, kita hari ini akan presentasi dari hasil karya yang sudah dibuat. Nanti teman-teman silakan ceritakan bagaimana ide dasarnya dari video yang dibuat, mengapa mengambil tema itu, kemudian dibuat dengan aplikasi apa, dan berapa lama prosesnya, dan kira-kira apa yang menjadi kekurangan dari videonya sendiri yang ingin diperbaiki ya. Saya coba mulai dari Bu Nurul Mutmainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran kali ini yaitu ciri khusus dan cara adaptasi tumbuhan di lingkungannya, mata pelajaran IPA kelas 6 tema 2 subtema 1. Ciri khusus adalah ciri-ciri yang harus dimiliki oleh makhluk hidup tertentu untuk beradaptasi dengan lingkungannya atau habitatnya, jenis makanan, serta alat pernapasan dan pemangsanya. Adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan, yaitu setiap jenis tumbuhan memiliki ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti gambar di samping, yaitu batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Hewan dan tumbuhan memiliki cara khusus untuk beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga mereka dapat bertahan dan terus berkembang biak. Tumbuhan memiliki ciri-ciri khusus seperti rongga-rongga udara pada batang teratai. Teratai tumbuhnya dari dasar air dan tangkai daun cenderung tumbuh menjalar, sehingga helai daun terlihat mengapung. Tetapi, tangkai bunganya bisa tumbuh tegak, sehingga bunga teratai dapat muncul dan menimbul keluar dari permukaan air. Jika batang atau akar teratai dibelah melintang, akan terlihat lubang atau rongga udara yang berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Ada juga tumbuhan unik yang bisa memakan serangga, yaitu tumbuhan kantong semar. Tumbuhan kantong semar tumbuh di rawa-rawa, kandungan nitrogennya sedikit, sehingga tidak memenuhi kebutuhan nitrogennya. Jadi, tumbuhan kantong semar bergantung pada serangga sebagai pelengkap nutrisinya. Dan ada juga bunga besar tetapi berbau busuk. Tanaman tersebut bernama Rafflesia arnoldi. Rafflesia tidak berklorofil. Untuk mendapatkan makanannya, Rafflesia perlu hidup sebagai parasit pada batang tumbuhan. Rafflesia adalah bunga terbesar di dunia. Garis tengahnya ada sekitar 1 meter. Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu serangga seperti lalat. Bunga ini mekar kurang lebih selama 7 hari saja, setelah itu akan mati dan membusuk. Terakhir yaitu ada tumbuhan yang tajam. Tumbuhan tersebut bernama kaktus. Selain duri yang dimiliki kaktus juga sangat jago dalam menyimpan air, karena kaktus tumbuh di daerah padang pasir yang panas dan kering. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Kaktus memiliki satu akar yang panjang menembus ke dalam tanah, dan rambut akar yang menyebar ke samping. Itu sebabnya akar kaktus menghisap air pada waktu hujan sebelum air menguap. Air tersebut disimpan dalam batangnya yang gemuk. Batang kaktus dilindungi oleh kulit yang tebal untuk mengurangi kehilangan air karena penguapan. Setelah hujan, batang kaktus membengkak, lalu pada musim kering, kaktus mengerut kembali karena airnya telah dipakai. Kandungan air dalam batang kaktus dapat mencukupi kebutuhan kaktus selama 2 tahun musim kering. Daun kaktus adalah duri-duri pada batang kaktus. Duri ini mempunyai permukaan kecil sehingga mengurangi hilangnya air karena penguapan. Duri juga bisa melindungi kaktus dari hewan yang ingin merusak lapisan tahan airnya. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum. silakan Saudari Nurul Mutmainah menceritakan proses produksinya. Monggo Nurul Mutmainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses pembuatan tersebut, saya menggunakan aplikasi Chopcut. Kendalanya itu dari jaringan dan pemilihan materinya, Pak. Apa yang menjadi Saudari Nurul Mutmainah kekurangan dari videonya, dan kira-kira seandainya ada waktu apa yang ingin disempurnakan dari video tersebut? Dari kualitas videonya dan jaringannya juga Pak, kurang memadai jaringannya. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa memberikan masukan dari videonya Mbak Nurul Mutmainah. Kalau menurut saya bagus sudah. Masukan dari saya, yang pertama ini pada posisi awal ini nampaknya ada yang terpotong ini ya Mbak Nurul Mutmainah nih. Lengan kanannya terpotong ya. Komposisinya sudah pas banget anunya ini ya. Tangannya jangan terkunci, tangannya sesekali ya dilepas saja. Ini saya lihat dari awal sampai akhir, saya lihat tangannya terkunci di begini gitu ya, seperti orang paduan suara gitu kan. Boleh sekali menggerakkan untuk lebih memberikan penegasan ya, tangannya dilepas, memberikan penguatan, sebagai penguatan. Kalau terkunci begini nanti kurang bebas ya, seperti orang paduan suara. Lebih baik dilepas sambil memberi penekanan pada bagian-bagian tertentu seperti itu. Tapi secara umum sudah bagus. Oke, kita berikan aplaus kepada Mbak Nurul Mutmainah dengan bunga besar berbau. Kita lanjut ke Mbak Susi tadi ya, mana tadi? Halo. Ya, halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Hari ini sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita semua berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tema 9, yaitu tentang alat transportasi. Siapa yang tahu alat transportasi? Iya, benar. Alat transportasi adalah sarana yang dapat menghubungkan beberapa daerah atau wilayah dan juga dapat memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, siapa yang tahu dua jenis alat transportasi ini? Betul, transportasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama alat transportasi tradisional dan yang kedua alat transportasi modern. Nah, yang membedakan dari kedua ini adalah hanya dalam bahan bakarnya saja. Kalau alat transportasi tradisional adalah alat transportasi yang tidak memerlukan bahan bakar, seperti contoh pada gambar di samping. Kalian bisa lihat contoh yang ada di samping adalah gambar delman. Itu adalah sebuah alat transportasi tradisional yang ditarik menggunakan hewan. Itu adalah transportasi tradisional, jadi tidak menggunakan bahan bakar. Nah, sekarang kita yang kedua. Siapa yang tahu alat transportasi modern? Betul ya, banyak sekali contoh-contoh alat transportasi modern. Alat transportasi modern adalah alat-alat yang menggunakan bahan bakar, seperti pada contoh yang ada Ibu tampilkan di samping. Apa saja? Benar sekali, ada truk, ada pesawat, ada motor, ada mobil. Semua yang Ibu tampilkan di sini adalah modern, adalah alat yang harus ada bahan bakarnya. Jadi tidak bisa akan menyala kalau tidak ada bahan bakar. Jadi bahan bakar yang ada di sini itu adalah
alat yang wajib memiliki bahan bakar. Karena kalau tidak ada bahan bakarnya maka alat transportasi ini tidak akan berjalan, tidak akan mau berfungsi sebagaimana fungsinya. Ya, seperti itu. Alat transportasi ini sangat memudahkan kita. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh. Kita mau ke pasar, kita mau ke sekolah, kemana saja, alat transportasi ini sangat-sangat bermanfaat sekali kita menggunakannya. Jadi kalian sampai di sini dulu. Alat transportasi tadi ada 2, alat transportasi tradisional dan alat transportasi modern. Nah, kalian sudah tahu kan di mana letak perbedaannya dan di mana letak fungsinya, bagusnya dan manfaat dari transportasi tersebut. Nah, jadi hari ini kalian sudah mengetahui beberapa alat transportasi yang ada di lingkungan sekitar kita dan mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan pembelajaran Ibu pada hari ini. Baik, kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dari Bu Susi Sunarse. Silakan Bu Susi Sunarse untuk menceritakan proses produksinya, menggunakan software apa, mengapa memilih topik itu, dan hal-hal yang lain yang perlu di-share ke teman-teman. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kemarin saya membuat video pembelajarannya menggunakan aplikasi Power Director. Mengapa saya mengambil tema 9 alat transportasi itu kemarin? Karena waktunya mepet, jadi karena kalau alat transportasi itu kan semuanya tahu. Jadi kemarin saya mengambil itu karena agar lebih singkat saja untuk memberi pembelajarannya. Terus di situ itu saya menggunakan HP dan yang kurang pada aplikasi ini menurut saya pribadi ketika penyesuaian gambarnya. Jadi ketika saya take itu menggunakan video pakai HP, jadi ketika diedit itu ketika saya menoleh ke sebelah kanan, ketika saya bergerak itu gambarnya hilang, kayak saya mau hilang. Itu sih kemarin itu yang menurut saya ini salah satu kekurangan dari aplikasi ini. Untuk selebihnya kalau untuk pembuatan videonya saya tidak terlalu lama, itu mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit karena saya cuma tag sekitar 2 kali aja, itu 4 menit, 5 menit, langsung tag gitu aja, terus langsung dimasukkan dan diedit-edit situ. Kalau untuk tulisannya itu menggunakan voice note, begitu Pak. Bisa ditambahkan lagi Mbak Milani Dewi. Bagus sekali videonya Mbak Susi, sudah bagus banget, sudah sesuai sama pembelajaran. Jadi anak-anak lebih menarik gitu, menarik anak-anak untuk belajar tentang tema transportasi. Oke, jadi sudah bagus menurut tadi Mbak Milawati ya. Cuman tadi memang ada beberapa yang tadi sudah disebutkan sendiri oleh Mbak Susi tadi ya, terkait dengan videonya. Memang tadi ada beberapa bagian yang ketika bergerak nampaknya ada bolong-bolong di bagian gambarnya ya. Mbak Susi menggunakan green screen atau tanpa green screen pada saat syuting? Saya nggak menggunakan apa-apa Pak. Layar di belakangnya apakah Tembok satu aja. warna atau warna-warni? Satu warna krem. Satu warna krem. Pencahayaannya Iya. alami atau cahaya dari buatan mungkin lampu baca atau lampu Cahayanya ya lampu ruangan Pak. Kebetulan tuh saya tag lagi di dalam ruangan meeting rapat Pak. Jadi di situ saya teriak-teriak kan karena biar suaranya lantang. Jadi itu cuma penerangannya lampu dalam ruangan. Tidak ada lampu-lampu pencahayaan lainnya. Ya, itu tadi ya. Jadi karena menggunakan lampu penerangan biasa, maka ketika tadi ada bagian-bagian yang bagian-bagian yang hilang tadi ya, itu biasanya faktor dari pencahayaan. Nah, tadi yang ini ya. Nah, kemudian selain faktor pencahayaan tadi,
dengan cahaya yang ada tadi ya, yang kurang terang biasanya ketika kita goyang juga ada sesuatu yang bolong-bolong juga pada saat syutingnya pada posisinya gimana, landscape atau potret? Syutingnya potret, Pak. Nah, Jadi itu memang tadi. kurang leluasa ketika saya Betul, syuting ya. karena terpotong. Iya, jadi ada bagian-bagian yang terpotong saya lihat tadi Iya. kan. Nah, Karena kemarin saya mau ambil take itu landscape, takutnya cuma segini aja kan, cuma sekepala aja. Jadi udah potret aja gitu. Cuman ya itu tadi banyak terpotong. supaya tidak terkena sekepala, memang kalau landscape agak mundur sedikit sih ya, agak mundur jauh sedikit, sehingga kepalanya juga kena. Dan apalagi kalau kita pakai clip on, jadi ketika kameranya itu agak jauh, berapa jarak 2-3 meter, kalau dengan clip on insya Allah suaranya masih jernih. Tapi kalau agak menjauh biasanya rekam suaranya yang agak noise jauhan gitu ya. Nah, ini seperti ini kan tangannya kepotong ya, gara-gara tadi dimensinya dibatasi oleh kamera yang potret tadi, tangannya kepotong. Harusnya tangannya ini kan ada di luar dari gerobak tadi kan ya. Tapi sudah bagus secara umum ya, tadi artinya tangannya udah lepas ya. Tangannya udah dilepas sesuai dengan gesture yang alami gitu ya, tapi enggak terikat seperti yang sebelumnya tadi, udah memberikan penguatan melalui gerakan tangan tadi udah bagus. Jadi itu tadi yang menjadi masukan. Pertama terkait dengan tata cahaya tadi, kemudian yang kedua terkait dengan pengambilan gambarnya, usahakan landscape sehingga tidak ada yang terpotong. Baik, luar biasa Bu Susi Sunarsih. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Sofiawati, NIM 858416971, mata kuliah Komputer dan Media Pembelajaran. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, hadir semua ya. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Supaya belajarnya makin semangat, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mata pelajaran hari ini adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan tema budaya hidup sehat, subtema memilih makanan bergizi. Ada yang tahu gambar ini? Ya, ini adalah pemain top dunia Cristiano Ronaldo. Untuk menjadi pemain hebat seperti Cristiano Ronaldo, kita harus rajin mengkonsumsi makanan yang bergizi. Coba perhatikan gambar ini. Gambar tersebut adalah gambar dari sumber karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan lemak yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Apa itu makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung nutrisi beragam dan seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanan sehat tidak mengandung pewarna dan tidak mengandung pengawet. Sekarang, coba perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar pewarna buatan dan contoh makanan yang tidak sehat. Apa contoh makanan yang tidak sehat itu? Yaitu makanan yang mengandung pewarna, pemanis buatan, dan minuman yang banyak mengandung soda. Jadi, apa itu makanan sehat dan bergizi? Yaitu makanan yang mengandung nutrisi berupa karbohidrat, mineral, vitamin, lemak, dan protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian, makanan sehat dan bergizi tidak boleh mengandung pewarna buatan dan pemanis buatan. Jika anak-anak kurang mengkonsumsi makanan bergizi, apa yang terjadi? Maka, yang pertama, kita akan mengalami sulit berpikir, kemudian mudah lelah. Ketiga,
berat badan menurun, dan kulit serta rambut menjadi kering. Manfaat mengkonsumsi makanan bergizi. Yang pertama, mencegah obesitas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir anak-anak. Ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Dan yang keempat, membuat anak-anak tumbuh optimal. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Bagaimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Baik, mata pelajaran hari ini Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Oke, silakan Mbak Evi Sofiawati diceritakan mengapa memilih topik tersebut, produksinya dengan software apa dan berapa lama, serta hal-hal yang lainnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembuatan video pembelajaran ini, saya menggunakan aplikasi Filmora, software Filmora, kemudian produksinya menggunakan laptop supaya lebih mudah. Untuk materi pembelajarannya, saya memilih yang mudah dipahami dan bisa menampilkan berbagai macam gambar, jadi anak-anak lebih suka menyimak videonya ketika video itu banyak gambarnya. Kemudian jika ada waktu untuk diperbaiki, karena ini video saya kemarin videonya mengambil videonya dengan layar potret, jadi banyak yang terpotong di bagian tangan saya, bagian penjelasannya. Besi Pak itu Pak, sama suaranya banyak yang tidak sama, mungkin karena saya nggak menggunakan mikrofon, jadi suaranya banyak yang naik turun. Dan pencahayaannya saya hanya menggunakan pencahaya ruangan, jadi sebagian wajah saya tampak gelap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada tambahan lagi? Silakan mungkin Mas Dede. Untuk videonya sudah bagus Pak, cuma kualitas gambar videonya aja Pak kurang jernih. Oke, mungkin faktor cahaya. Dengan cahaya apa nanti tadi Mbak Evi? Cahaya buatan atau cahaya alami? Dengan cahaya ruangan, cahaya saya kan layarnya itu saya pakai dinding polos, kemudian saya pakai cahaya matahari dari arah pintu, kemudian dibantu dengan lampu ruangan aja Pak. Oh iya, tapi cahayanya di sini terang aja sih ya, saya lihatnya. Terang aja, cuma tadi yang sudah ditemukan sendiri tadi ya, ya pada bagian tertentu, yang tadi ketika tangannya melebar sehingga terpotong tadi udah dikemukakan oleh yang bersangkutan sendiri karena mengambilnya menggunakan potret bukan landscape. Tapi secara umum udah bagus ini ya, komposisinya udah pas dan tangannya juga sudah lepas. Udah ditekankan dengan gesture-gesture daripada gerakan tangannya yang memang tadi terpotong karena mengambilnya potret tadi. Oke, luar biasa Mbak Evi Sofiawati, kita berikan plus. Kita lanjut. Terima kasih Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solihah? Semoga sehat selalu nak ya. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tetapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengundang rahmat Allah serta agar kita dimudahkan dalam menuntut ilmu dan menerima segala ilmu-ilmu hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, berdoa selesai nak ya. Oke anak-anak, semuanya sebelum kita melanjutkan materi hari ini, semuanya ustazah Ibu minta kefokusannya ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta semuanya tepuk fokus, melihat, mendengar,
sungguh-sungguh fokus. Ya, semuanya harus fokus nak ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu pengamalan sila pertama. Tema 1, subtema 1. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi hari ini, ada baiknya kita harus tahu sebenarnya tujuan dari kita mempelajari materi tersebut itu apa. Nah, yang pertama di sini ada siswa dapat memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, siswa juga dapat menceritakan pengamalan bersyukur kepada Allah. Kemudian, siswa juga dapat menyebutkan arti penting bersyukur. Kemudian, siswa juga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sikap bersyukur. Jadi nak, ada banyak manfaat atau tujuan dari kita mempelajari materi hari ini. Jadi, Ibu mohon semuanya perhatikan baik-baik penjelasan dari Ibu hari ini ya. Oke, siap semuanya? Oke. Nah, anak-anak, sudahkah bersyukur hari ini? Bersyukur itu apa sih? Kemudian bagaimana sih cara bersyukur? Agar kita semua paham apa maksud dari bersyukur itu dari pengalaman sila pertama Pancasila, yuk sama-sama kita simak materi berikut. Bersyukur adalah ungkapan terima kasih kita kepada Allah dengan menerima segala ketetapan yang diberikan Allah, menerima segala sesuatu dengan ikhlas, tabah, dan sabar. Semua makhluk hidup yang ada di dunia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keragaman yang ada merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Bersyukur dengan segala yang diberikan oleh Allah termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi sudah jelas nanya bahwa bersyukur itu adalah ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita menerima segala ketetapan yang diberikan oleh Allah, juga menjalani kehidupan kita sesuai ketentuan yang Allah telah tentukan, serta menerima segala sesuatu dengan ikhlas, tabah, dan sabar. Jadi Allah itu tidak pernah memberikan kita sebuah musibah atau apapun itu di atas kemampuan kita. Kemudian semua makhluk hidup yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan siapa nak? Iya, ciptaan Allah. Yang pertama ada manusia, hewan, tumbuhan, dan segala alam semesta yang ada di bumi ini. Semua ciptaan Allah. Nah, kemudian karunia dari Allah itu wajib kita syukuri. Nah, bersyukur juga itu merupakan pengalaman sila pertama Pancasila. Baiklah, di sini bisa diperhatikan, di sini ada lambang sila pertama. Nah, semua sudah tahu kan lambang sila pertama apa? Oh iya, sebelum kita menjelaskan tentang lambangnya, semua masih ingat nggak bunyi sila pertama Pancasila itu apa? Ya, jadi bunyi sila pertama Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian lambangnya apa? Ya, lambangnya bintang. Nah, di sini bintang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi, kita semua wajib bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas karunia-Nya. Tuhan telah memberikan kenikmatan kepada kita seperti badan sehat, memiliki keluarga, bisa bersekolah, memiliki teman, dan lain sebagainya. Ya, kemudian bersyukur merupakan ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita dapat bersyukur dalam bentuk ucapan, misalnya doa. Setelah itu, kita juga dapat bersyukur melalui tindakan, misalnya dengan melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Bisa diperhatikan di sini ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap bersyukur antara lain. Ya, diperhatikan ya. Yang pertama itu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Jadi sebelum kita melaksanakan dan setelah kita melaksanakan semua kegiatan, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Nah, itu salah satu sikap bersyukur. Menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Kemudian menghormati orang tua dan makan makanan yang bergizi. Setelah itu menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan dengan berolahraga. Nah, itu tadi contoh-contoh bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menjaga semua yang Allah titipkan kepada kita semua. Kemudian, selain bersyukur, pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain
tidak mengeluh, berterima kasih saat menerima pertolongan dari orang lain, taat beribadah, menghormati kepercayaan orang lain, dan saling toleransi dengan umat agama. Baiklah anak-anak, itu mungkin penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi Ibu, bagi kalian, bagi kita semua ya anak ya. Semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk diberikan penjelasan terkait dengan video tersebut. Monggo, Mbak Asrianur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini pada video pembelajaran tersebut saya menggunakan aplikasi Canva Google yang waktu itu Bapak kirim linknya di grup waktu pembelajaran pertama kalau nggak salah. Kemudian perlu digunakan laptop. Kemudian saya mengambil karena materi ini sudah pernah saya sampaikan, saya jelaskan di kelas. Kemudian untuk pengambilan menggunakan HP, setelah itu saya satukan di presentasi video menggunakan Canva. Dan untuk pengerjaan membutuhkan beberapa hari karena menyiapkan materinya terlebih dahulu, kemudian pengambilan videonya dan perekamannya dan lain-lain. Menurut saya kekurangannya penyampaian materinya terlalu cepat, materinya terlalu banyak dalam slide video dan suara. Itu aja Pak. Terima kasih. Silakan ada mau menambahkan terkait video ini? Ya, menurut saya Pak, itu videonya terlalu panjang ya Pak ya. Terus itu bukan ada doa begitu. Jadi orang yang menonton itu kayak seperti anak-anak pastinya akan bosan ya Pak ya. Menurut saya kayak gitu Pak. Oke, terima kasih atas masukannya ya. Jadi video pembelajaran ini tidak harus sama seperti yang kita sedang di dalam ruang kelas ya. Tadi ada masukan di dalam ada durasi terkait dengan berdoa tadi itu biasanya kan kita lakukan di dalam kelas ya. Boleh jadi itu dihilangkan karena konteksnya beda antara rekaman mengajar dengan membuat video pembelajaran. Kalau rekaman mengajar memang harus lengkap termasuk doa, absensi dan seterusnya. Jadi bagian-bagian tertentu bisa dihilangkan dalam video pembelajaran sehingga durasinya tidak dianggap terlalu panjang. Yang kedua, ada bagian-bagian yang ini yang dianggap juga terlalu panjang. Jadi visualisasi Terima kasih ini kepada saya juga merasakan ini terlalu panjang. Boleh jadi kalimat ini nanti dibuat efek dibuat efek mesin ketik itu loh. Mesin ketik itu kalau dia jalankan satu huruf, bersyukur adalah itu keluarnya satu huruf sehingga hurufnya berhenti dan berhenti. Tadi ini saya lihat terlalu lama. Kalau dikombinasikan dengan wajah gurunya mungkin agak mengurangi rasa terlalu lama tadi. Ini saya lihat tadi berapa detik ini ya bermain di sini terus ini ya, bermain di tulisan ini terus. Ya kurangi teks yang begitu banyak padat seperti ini ya. Kalau gambar-gambar seperti ini biasanya ya perlu penjelasan. Ini perlu penjelasan panjang lebar nggak masalah ya. Tapi kalau teks yang panjang ini kalau bisa dihindari. Nah, satu hal yang tadi menjadi sesuatu yang berbeda, beberapa teman-teman tadi kan ruang geraknya dibatasi oleh penggunaan kamera dengan posisi potret, sehingga ketika gesturnya bergerak maka terpotong. Nah, untuk menutupi ini salah satu ide yang bagus, yaitu dibingkai, di framing seperti ini. Di framing seperti ini ketika kita gesture kita bergerak ya sepertinya ya tetap bagus karena udah dibingkai di dalam frame. Beda kalau yang sebelumnya tadi tidak dibingkai, nampaknya kepotongnya itu nggak enak. Kalau ini udah dibingkai ini salah satu cara yang terbaik ketika tadi kita dibatasi oleh layar yang tadi pengambilannya berdiri. Nah, ini salah satu sisi bagusnya. Baik, itu saja ya masukan buat Mbak Asria.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam olahraga. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, jadi untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari permainan bola besar. Apa sih permainan bola besar? Jadi permainan bola besar adalah permainan yang dimainkan dengan bola yang berukuran besar. Contohnya seperti sepak bola, jadi seperti ini bolanya. Kemudian yang kedua ada bola basket, ya, jadi bolanya seperti ini, bola basket. Kemudian yang ketiga adalah bola voli. Ya, jadi ada 3 permainan yang menggunakan bola dengan ukuran besar. Pertama ada sepak bola, yang kedua ada bola basket, yang ketiga ada permainan bola voli. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang permainan sepak bola. Jadi permainan sepak bola ini adalah permainan yang sangat merakyat. Banyak setiap orang melakukan kegiatan ini, entah itu di pemukiman, entah itu di lapangan yang sempit, bahkan sampai di lapangan yang sudah bagus. Jadi anak-anak, permainan sepak bola ini memiliki berat atau diameter sekitar 68 sampai 71 cm. Ya, jadi diameternya sebesar itu anak-anak. Kemudian yang kedua, permainan ini dimainkan oleh 11 orang dengan 2 tim atau 2 regu. Jadi masing-masing regu terdiri dari 11 pemain. Ada beberapa teknik yang harus dikuasai dalam permainan sepak bola. Yang pertama, ada teknik passing. Kemudian teknik yang kedua ada mengontrol bola. Kemudian teknik yang ketiga ada mendribling bola atau menggiring bola. Kemudian yang keempat ada heading. Ya, ada heading. Kemudian yang kelima itu shooting dan yang terakhir adalah lemparan ke dalam. Teknik-teknik ini adalah teknik yang sangat mendasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain sepak bola. Jadi anak-anak, ketika kita ingin bermain sepak bola, maka kita harus mempelajari teknik ini dengan baik dan benar, daripada kita bermain bola secara asal-asalan. Teknik passing. Passing digunakan untuk mengoper bola dari kita ke teman kita untuk menjauhkan bola dari lawan. Passing merupakan salah satu yang harus kita pelajari seperti gambar yang ada berikut ini. Kita bisa saksikan gambar tersebut merupakan passing yang baik dan benar. Kita harus mempassing bola seperti apa, kita harus mengoper bola seperti apa ke teman kita. Teknik mengontrol bola atau teknik menghentikan bola. Jadi teknik ini lanjutan dari passing. Ya, ketika teman kita passing ke kita, maka kita harus menghentikan bola tersebut agar tidak jauh dari kaki kita. Jadi kita mengontrol bola dengan kaki kita, kemudian kita passing lagi. Kita bisa saksikan video berikut untuk kita mendalami kontrol bola. Jadi kita bisa lihat di video berikut ini mengontrol bola yang baik dan benar. Kita seringkali dihadapkan dengan ketakutan dan kekhawatiran sebelum mengambil keputusan penting dan bertanggung jawab. Teknik dribbling. Dribbling ini adalah kemampuan yang istimewa yang dimiliki setiap pemain. Jadi ketika pemain atau seorang pemain membawa bola, maka dia harus mempunyai kemampuan dribbling atau skill dribbling yang baik. Ya, jadi skill dribbling adalah menggiring bola menggunakan kaki yang tidak boleh jauh dari bola. Kita bisa lihat tayangan berikut, video berikut dribbling ya. Jadi banyak macam-macamnya latihan dribbling. Kita bisa melihat ya anak-anak. Seperti itu videonya, anak-anak bisa lihat dribbling yang baik dan benar. Teknik heading bola atau menyundul bola. Ini adalah teknik yang harus dikuasai oleh setiap pemain sepak bola.
Selain kaki, kepala juga berfungsi untuk menyundul bola, untuk menciptakan gol. Biasanya, heading ini digunakan dari tendangan mati atau tendangan sudut. Kita bisa melihat ya anak-anak, seperti di samping ini adalah latihan heading, teknik heading yang baik dan benar. Seperti apa, posisinya seperti apa, anak-anak harus tahu. Selanjutnya ada teknik shooting. Ya, shooting ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap pemain sepak bola. Ketika kita mampu menyuting bola ke arah gawang, maka akan menjadi peluang kita untuk mencetak gol. Teknik lemparan ke dalam. Ya, lemparan ke dalam ini merupakan teknik yang mungkin banyak anak-anak belum tahu. Ya, jadi lemparan ke dalam ini merupakan teknik yang harus dikuasai juga oleh pemain sepak bola. Penting anak-anak ya, lemparan ke dalam yang baik dan benar seperti apa. Kita bisa lihat contoh seperti di samping, di gambar ini, di video ini, lemparan ke dalam yang baik seperti apa. Jadi lemparan ke dalam itu kaki tidak boleh mengangkat, kemudian tidak boleh menjinjit dan lain sebagainya, tidak boleh melewati garis. Itu merupakan teknik yang harus kita kuasai. Kita bisa lihat videonya anak-anak. Baik, itu tadi video Pak Imam. Monggo Pak Imam untuk menjelaskan proses produksi terkait videonya, monggo. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil tema permainan bola besar pada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada kesempatan ini, sebelumnya saya minta maaf, Pak, kalau video saya kurang bagus, karena dalam proses pengerjaan saya terkendala kurang sehat badan, Pak. Itu kemudian dalam pengambilan video saya menggunakan aplikasi VN editor itu teman-teman. Kemudian saya tag 2 kali. Jadi yang pertama untuk video saya yang saya green screen, kemudian yang kedua saya untuk alat peraganya, untuk peraga diri saya sendiri, untuk contoh. Kemudian di VN itu saya mengunduh di Google background papan tulis. Kemudian saya ketik manual, saya tulis manual. Tidak ada voice note atau semacam itu. Saya ketik, makanya tulisannya ada yang tidak rapi dan ada yang kesambung karena saya kurang teliti. Kemudian pada tampilan green screen saya, sebetulnya video itu setengah badan, cuman saya pendekkan, saya perkecil, dan saya geser ke pojok kanan dan kiri. Seperti itu. Tema yang saya ambil ini yang sudah saya dapat, yang saya sudah pelajari, Pak. Jadi memudahkan saya. Kemudian sekaligus saya melatih sekolah sepak bola. Jadi seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Imam. Mungkin teman yang lain bisa memberikan masukan ini. Videonya bagus, soalnya mempraktekkan langsung olahraga. Terus kalau saya lihat tadi videonya, gambarnya Pak Imam, orangnya kayak patah-patah gitu. Mungkin karena mengeditnya belum terlalu rapi mungkin. Sama pencahayaannya kayaknya tadi kurang. Oke. Segitu aja, Pak. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, satu kelebihan dari video Pak Imam memang ini, ada peragaan langsung ya. Nah, ada peragaan langsung. Seperti gambar. Nah, peragaan langsung ini penting. Tadi kalau yang teman-teman yang lain tadi kan dihasilkan dari insert picture atau presentasi PowerPoint. Nah, ini Pak Imam
langsung peragaan langsung ini salah satu keunggulan atau kelebihannya. Ini akan lebih baik lagi Pak Imam kalau gerakannya ini dibikin slow motion Pak Imam. Misalnya mengontrol bagaimana menghentikan mengontrol bola ya, menghentikan bola itu biasanya bisa diperlambat slow motion. Nah, sehingga lebih detail dan jelas. Halo Pak. Ya, ada fungsi slow motion nggak di aplikasinya? Ada Pak, jadi dia di resolusi kecepatan Pak, jadi kecepatannya bisa kita atur, geraknya cepat atau lambat. Kemudian saya tadi sedikit aja Pak yang saya slow motion karena video saya ini sedikit Pak, sedikit durasinya hanya 10-15 detik karena terkendala tadi itu Pak, kurang nyamannya kesehatan ini Pak. Terus yang dibilang sama Mbak siapa tadi, Mbak Febri, benar Mbak, video saya kalau buka di YouTube masing-masing mungkin lancar, tapi kalau di dalam web ini saya tadi aja ngeliat patah-patah Mbak ya gitu, karena mungkin jaringan. Betul ya, jaringan kayak gitu. Ketika di share screen memang berbeda dengan langsung di play di YouTube. Di play di YouTube saya nggak patah-patah sih ya. Karena tadi nyampe ke sana jadi patahnya. Dan mungkin Pak Imam posisinya ini kalau Pak Imam lebih mundur sedikit akan lebih bagus lagi. Mundur gimana nih Pak? Mundur sedikit sehingga perut ke bawahnya, nah dimensi perutnya ini kan kepotong nih. Iya Pak. Nah ini seperti ini kan kepotong, bolanya kepotong separuh ini ya. Nah seandainya Pak Imam mundur sedikit, insya Allah bolanya akan terlihat utuh ini. Siap Pak. Iya, jadi gerakan tangannya akan kelihatan utuh. Nah ini juga mundur sedikit lebih bagus ini. Oke, jadi teman-teman terkait penamaan, kalau kita punya YouTube namanya itu banyak yang sama, ya banyak yang sama nanti orang bingung. Ini kode tadi kan ada beberapa, boleh teman-teman ubah menjadi nama yang sekali ditemukan ada. Seperti saya punya ya, ini rumah belajar. Kalau saya ketik rumah belajar, mungkin teman-teman cari, maka banyak sekali YouTube yang dengan nama rumah belajar. Ada rumah belajar Kemdikbud, ada rumah belajar saja ya, dan rumah belajar yang ala ain dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus membuat sesuatu yang berbeda. Caranya dengan mengganti atau menambahkan satu kata. Kaltim katakanlah, saya menambahkan satu kata Kaltim. Oke, jadi yang ditemukan hanya satu, rumah belajar Kaltim. Disiarkan langsung dari channel Rumah Belajar Streaming. Jadi seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman dicek namanya. Kalau namanya banyak yang menyamai, silakan diubah supaya berbeda dengan yang lain. Nama channel boleh nama sendiri, boleh nama email, boleh nama lembaganya, boleh nama hobi. Ya kalau saya kasih nama Rumah Belajar Kaltim karena isinya pembelajaran ya. Saya tambahkan Kaltim supaya untuk pembeda dari yang lain. Cara merubahnya di sini ya. Klik channel, kemudian channel Anda, tekan tombol sesuaikan, nanti ada di bagian info dasar. Oke, bagian info dasar ini silakan diubah. Kalau tidak diubah biasanya itu standar seperti nama email, mengikuti nama email kalau tidak dirubah ya. Jadi boleh teman-teman ganti dengan 2 kata atau 3 kata, yang penting tidak ada yang menyamai di antara YouTube yang ada di dunia maya, supaya mudah dilakukan pencarian di antara sekian banyak yang sama. Itu kita sendiri ada daya pembedanya ya. Seperti itu cara merubahnya. Yang kedua adalah terkait dengan penamaan judul. Penamaan judul, apakah judul ini satu-satunya atau banyak. Nah, untuk membedakan teman-teman harus membuat judul sedikit lebih panjang ya. Sedikit lebih panjang dengan daya pembedanya ya. Daya pembedanya itu bisa berupa nama kita tadi ya. Oke. Ya, bagian-bagian bunga dan proses penyerbukannya oleh misalnya Iva, oleh Iskandar, oleh Friska. Jadi ditambahkan oleh nama kita sehingga ada daya pembedanya di antara judul-judul yang dibuat oleh konten
kreator yang lain ya. Ini tadi daya pembedanya di sini ya, tugas tutorial IDIK 3 sehingga punya Mbak Iva bisa ditemukan juga. Oke, seperti itu. Saya rasa untuk pertemuan hari ini ya, untuk penguatannya tadi silakan nanti teman-teman bisa diubah nama YouTube-nya dan diubah juga judulnya sehingga bisa ditemukan oleh masyarakat secara umum. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri sesi hari ini? Oke, kalau sudah jelas, saya closing. Kebetulan ada tamu ini yang datang. Hari ini saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.